Membuat visi misi yang penuh dengan janji-janji itu biasa kita dengarkan dari para calon gubernur, calon wakil gubernur ataupun juga calon kepala daerah di masing-masing daerah. Nah, tantangan yang diberikan untuk juga pasangan-pasangan yang mewarnai Pilkada Jakarta kali ini adalah bagaimana kemudian visi misi tersebut tidak sekedar berisi janji, tapi bisa realistis dilakukan, bisa realistis diterapkan dan juga bisa menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Jakarta ini. Bang Ciko, bagaimana kemudian Bang Ciko tantangan ini bisa diberikan ataupun juga bisa dijawab oleh calon nanti yang akan diusung oleh Bang Ciko tentunya, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Bang Ciko. Tentunya ini semua dimulai dari apa yang sudah kita lakukan dimulai tadi siang ya, tadi saya sampaikan. Kami ada program yang dengan nama Belanja Masalah, yaitu kami mengundang masyarakat dari berbagai elemen, berbagai segmen, usia dan juga pekerjaan tentunya. Dan ini yang paling penting karena apa? Kami kan tidak mungkin memberikan visi misi tanpa mengetahui apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau kita bicara soal hal-hal yang sifatnya terkait dengan kepadatan penduduk, tadi masukan dari Kang Yayat juga cukup baik ya. Tetapi bagi kami utamanya sekarang sebenarnya regulation atau penegakan dari aturan ya. Saya menolak untuk mengatakannya law enforcement terlalu keras rasanya, tapi penegakan aturan itu juga penting. Kita bicara soal pemukiman yang padat dan dalam tanda kutip ilegal, bahwa memang bukan di situ tempat pemukiman, bukan peruntukannya, dan juga banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya dibangun secara ilegal. Tapi juga itu juga harus dibarengi dengan solusi. Misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok terkait dengan hunian vertikal atau rumah susun, rusunawa bagi masyarakat itu sangat baik dan kita akan lanjutkan. Jadi pada prinsipnya gini dulu, kita harus step ini sayang sekali waktunya sangat pendek, tapi saya akan menyampaikan secara global. Pertama, Mas Pram dan Bang Rano, dan saya ingin ulangi ya, Mas Pram nggak mau disebut Bang Pram katanya, karena dia memang asalnya dari Jawa, jadi nggak apa-apa katanya, memang nama saya dipanggil biasa. Tapi secara primordial kita ada Bang Rano juga yang orang Betawi juga, jadi kita pun diuntungkan dalam segala sisi. Lagi pula masyarakat Jawa juga begitu banyak. Tapi saya kembali lagi terkait dengan apa yang akan kita lanjutkan terkait dengan pembangunan Jakarta. Tentu kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah baik dibangun oleh Bang Foke misalnya, Pak Sutioso, Pak Jokowi pernah menjadi gubernur juga, Ahok, Anies, dan lain-lain. Jadi kemarin tadi disampaikan oleh Mas Pram misalnya, saya kasih contoh terkait dengan kemacetan, contohnya ya. Kemacetan itu permasalahannya tadi mendapat masukan juga. Kalau kita bicara soal Tanjung Priok, tadi ada perwakilan dari pengemudi trailer truck. Jadi truk trailer. Jadi itu spesifik sekali ya, trailer itu kan harus panjang ya, kira-kira berapa puluh feet gitu ya. Nah ini aja di Priok saja itu ada 40.000 armada. Nah jadi hal-hal seperti itu, masukan-masukan itu begitu penting dan kita tidak bisa menjawabnya dengan janji yang begitu cepat. Tapi insya Allah dalam waktu cepat, tentunya setelah Belanja Masalah dengan apa-apa yang menjadi masukan dari masyarakat, itu akan menjadi amunisi kami untuk kembali memformulasikan apa yang akan kita lakukan. Tapi kami ingin ingatkan bahwa banyak yang sudah dibangun oleh gubernur-gubernur pendahulu yang baik akan kami lanjutkan. Mas Pram tidak punya beban politik, dia tidak punya cita-cita untuk menjadi presiden atau apapun itu. Jadi artinya dia tidak khawatir ada glorifikasi terhadap gubernur-gubernur pendahulunya. Kita bicara soal JIS yang dibangun oleh Mas Anies itu bagus, tapi apa yang kurang? Infrastrukturnya kurang, sehingga membuat macet ketika ada pertandingan sepak bola atau konser yang kapasitasnya di atas 40.000 orang misalnya. Itu akan dibangun jalan yang lebih besar. Kita bicara soal rusunawa tadi yang Pak Ahok bikin. Kita bicara soal CFD, itu dimulai dari zaman Bang Foke kalau nggak salah. Kita bicara soal busway yang dimulai zaman Pak Sutioso, tentunya armada frekuensinya harus diperbanyak. Kita bicara MRT, LRT yang dibangun di era Pak Ahok dan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya. Ini juga harus ketersambungannya panjang sampai ke daerah-daerah penopang kota Jakarta. Karena kita tahu ada aglomerasi, sehingga masyarakat juga tidak harus tinggal di Jakarta untuk bisa bekerja di Jakarta, dan dia bisa pulang dengan nyaman dan tidak harus berdesak-desakan. Oke Bang Ciko, kalau pasangan Pramono dan Rano ini tadi dalam taraf saat ini melakukan belanja masalah untuk bisa mewujudkan janji-janji nyata, kalau dari pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini sendiri Pak Kamarudin, saat ini apa yang dilakukan sehingga kemudian tadi poin-poin yang disampaikan Pak Kamarudin tidak hanya sekedar janji-janji palsu belaka, tapi bisa diwujudkan Pak Kamarudin?
Kalau dari pasangan Tongrekun, permasalahan Jakarta dari dulu sampai sekarang kalau saya perhatikan ya, tidak jauh daripada kemacetan dan banjir. Nah, maka untuk mengatasi kemacetan itu, seperti saya bilang tadi, biarlah Jakarta dibangun di depan buat perkantoran dan di belakang buat infrastruktur rumah tinggal. Jadi gunanya apa? 5 jam per hari, 5 sampai 6 jam waktu ke Bekasi atau ke Depok atau ke Bogor itu bisa dipakai lebih dekat kepada anak dan istri. Kemudian bagaimana mengatasi banjir dan lain-lain sebagainya? Dibangunlah rumah tingkat atau rumah susun, sehingga rumah-rumah yang pendudukannya itu secara ilegal logging, ilegal itu bisa dibangun bertingkat. Baik. Dan positioningnya mereka itu tetap berada di situ. Jadi tidak perlu digusur-gusur ke sana kemari, tetapi biarlah mereka tetap berada di situ. Baik, Pak Kamarudin. Dan demikian juga rumah yang di tepi sungai. Bisa dimanfaatkan, misalnya semua rumah yang berada di tepi sungai digusur semua dan dibangun juga di situ di tempat yang lebih beradab misalnya gitu. Nah, kira-kira begitulah kira-kira solusi yang akan diberikan oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dari kesemuanya itu akan memperindah suasananya gitu loh. Baik, Pak Kamarudin, singkat saja penutup terakhir dari Mas Agung. Ya, saya kira tantangan terbesar nanti gubernur terpilih dengan wakil gubernur terpilih adalah bagaimana mensinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan Jakarta, karena ada daerah khusus Jakarta, di sana ada Dewan Aglomerasi. Artinya daerah-daerah penopang Jakarta ini perlu juga dipikirkan sebagai bagian dari penyelesaian masalah Jakarta, karena kalau hulunya tidak tuntas, nanti sampai ke Jakarta hilirnya nggak akan beres-beres. Misalkan banjir nih, hulunya ada di Jawa Barat misalkan, otomatis perlu koordinasi yang jelas seperti itu. Nah, yang kedua, untuk memenangkan pertandingan yang kompetitif seperti Jakarta ini ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi endorse. Ya, kalau misalkan Mas Pram, Mas Rano diuntungkan dengan endorse Pak Ahok mengalir tunggal ke sana, tinggal endorse Mas Anies nih kemana? Iya. Nah, tapi kalau tadi mengatakan melanjutkan program yang dulu apa bisa jadi keyword lah, itu ditunggu juga. Tapi sayang sekali waktunya begitu terbatas untuk bisa memperbincangkan ini. Mas Agung terima kasih, Kaya juga terima kasih. Kemudian Pak Kamarudin, Bang Ciko juga terima kasih sudah memberikan pandangannya semua para narasumber dalam perbincangan kita. Setelah jeda juga Gita Malika akan memberikan informasi menarik untuk Anda.